Halo anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Desember 2025, kita berada pada hari biasa khusus Advent, perayaan fakultatif Santo Yohanes Canisius Pengaku Iman, Santo Servulus Pengaku Iman dengan warna liturgi ungu. Bacaan hari ini nanti diambil dari bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan dan membaca firman-Mu sebagai anak-anak sekami dan remaja misioner. Saat ini kami masih dalam masa penantian kelahiran-Mu. Tolong agar kami menunggu dengan sabar, dengan hati yang gembira dan penuh kasih. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berilah kami hati yang mau berbagi, tangan yang suka menolong, dan senyum yang membawa damai. Kami serahkan renungan di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dampinglah kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarkannya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekami dan remaja misioner yang terkasih, hari ini kita mendengar cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayah dan ibunya, Sakaria dan Elisabet, sudah lama sekali menunggu kehadiran seorang anak. Mereka sabar, berdoa, dan percaya kepada Tuhan, walaupun banyak orang mengira itu tidak mungkin. Sebuah kelahiran yang datang tepat pada waktu Tuhan, setelah penantian panjang dan doa yang tak henti. Elisabet yang dahulu dianggap mandul, kini mengalami pemulihan martabat dan sukacita besar, bukan hanya bagi keluarganya,
tetapi juga bagi seluruh komunitas. Hal yang menarik adalah peristiwa pemberian nama. Secara adat, anak itu harusnya diberi nama Sakaria, mengikuti nama ayahnya. Namun Elisabet dengan tegas berkata, namanya adalah Yohanes. Keputusan ini menentang kebiasaan sosial, tapi itu dilakukan sejalan dengan kehendak Tuhan. Sakaria yang sebelumnya bisu karena ketidakpercayaannya, kini menunjukkan ketaatan penuh dengan menuliskan nama yang sama. Pada saat itulah lidahnya terbuka. Ketaatan memulihkan suara. Iman membuka kembali jalan komunikasi dengan Tuhan dan sesama. Nama Yohanes berarti juga Tuhan itu murah hati. Nama itu bukan sekedar identitas, tetapi misi hidup, sebuah panggilan. Menjadi tanda kasih karunia Allah bagi banyak orang. Tidak heran jika semua yang mendengar peristiwa ini bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab nyata bahwa Tuhan telah menyertainya. Mari kita merefleksikan betapa Tuhan bekerja melampaui adat dan ekspektasi manusia maupun kebiasaan sosial. Apa yang Tuhan tetapkan bisa jadi berbeda dari kebiasaan sosial, tetapi selalu membawa maksud yang lebih besar. Ketaatan juga membuka pemulihan. Ketika Sakaria taat, maka ia pun dipulihkan. Bukan hanya suaranya, tetapi juga imannya. Dan kita juga belajar bagaimana setiap hidup itu memiliki panggilan ilahi. Seperti Yohanes, setiap anak Tuhan lahir dengan tujuan. Hidup kita, anak-anak sekami dan remaja misioner, bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Anak-anak sekami dan anak-anak remaja misioner, saat ini kita juga sedang berada pada masa penantian, yaitu menantikan kelahiran Yesus Kristus. Seperti Sakaria dan Elisabet, kita diajak menunggu dengan hati yang baik, bukan dengan keluhan, marah, atau tetapi dengan berbuat kebaikan. Seperti Yohanes, setiap hidup memiliki panggilan ilahi. Setiap anak Tuhan lahir dengan tujuan. Karena hidup kita bukan kebetulan, tetapi sebuah rencana Allah yang besar yang Tuhan pakai melalui hidup kita. Lalu, apa kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi panggilannya? Dan bagaimana kita menyiapkan kedatangannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami menunggu dengan sabar dan penuh sukacita. Buatlah hati kami bersih dan penuh kasih, agar kami siap menyambut kelahiran-Mu. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan doa anak misioner Indonesia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin jadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik,
menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner, demikian tadi bacaan firman Tuhan dan renungannya di pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan dapat menjadi penyuluh dan obor bagi hidup kita. Selamat menjadi berkat sepanjang hari ini. Amin. Sampai jumpa.